Saya Miss Yuni, Mbak. Oh, nanti dulu dia. Aku lagi masak. Aku mau ngomong sama Miss Yuni, tapi aku lagi masak. Iya, ada apa? Ada apa, Nduk? Aku matiin dulu dia masaknya. Ini, Miss. Kenapa, sayang? Aku mau cerita. Dari mana ceritanya bingung? Kenapa? Cerita apa, sayang? Mumpung Miss Yuni ada waktu. Ada masalah. Kenapa? Ada masalah apa? Aku ada masalah di sini. Masalah apa, sayang? Majikan aku tuh ngelaporin aku ke polisi. Aduh, terus? Ngelaporinnya tuh kan aku gini, dari awal dulu aku kan jaga anak, tapi anaknya tuh kurang gitu. Terus? Bukan nggak normal, tapi anaknya normal ya, autis mungkin ya. Terus? Beda sama anak yang lain gitu. Terus? Aku kan jaga dia dari bayi sampai umur 3 tahun. Aku udah jagain dia 3 tahun lah. 2 tahun itu aku cuti dulu, kan finish 2 tahun aku cuti pulang ke Indonesia. Terus aku balik lagi ke situ, anaknya tuh suka mukul. Sebelum aku pulang cuti tuh dia tuh nggak pernah mukul, aku gitu. Nah, pas setelah aku habis pulang cuti dia sering mukul. Sering mukul aku, nggak tahu. Terus selama aku cuti sama orang tuanya diurus gimana, aku nggak tahu. Kalau dari kecil dari bayi emang sama aku, serumah cuma berdua doang sama bayinya. Dia sering mukul. Nah kan kalau sekolahnya kan 2 kali. Aku kok cerita bulat nih, aku cerita nggak apa-apa banget. Terus? Nah, gimana ceritanya? Terus? Nanti dulu aku nafas dulu. Gini, anaknya tuh kan abnormal. Terus aku di sekolah, saya nganter anak sekolah tuh 2 kali, sekolah abnormal sama sekolah normal. Nah, kalau nganterin anak ke sekolah abnormal itu emang anaknya suka mukul gurunya. Terus gurunya tuh sering nanya ke aku, Cece, emang ini anaknya kalau di rumah sering mukul kayak gini? Terus aku ngomong, iya, kalau lagi marah emang suka mukul gitu kan. Anak itu kalau nggak suka sama gurunya tuh mukulin gurunya gitu. Terus gurunya tuh ngomong ke aku, gini, kalau di rumah kalau misalkan dia marah coba mau mukul kamu coba pegang tangannya biar reda gitu, jangan dibiasain mukul, nanti kamu sendiri yang susah kayak gitu kan. Nah, pas setelah aku cuti itulah anaknya sering mukul aku jadinya. Aku juga nggak tahu tuh selama aku tinggal cuti tuh di rumah gimana, aku nggak tahu. Apa setelah aku habis berangkat lagi ke sini cuti ngajar ya ngurus dia lagi, dia tuh kalau marah lebih emosinya lebih tinggi dari sebelumnya yang aku urus. Selama 2 tahun baik-baik aja. Lah pas setelah cuti balik ke sini kok anaknya jadi ganas gini, nggak tahu aku digimanain sama orang tuanya tuh nggak tahu. Sering mukul gitu kan. Sering mukul biasanya kalau dia nangis kenceng gitu, aku masuk ke kamar mandi, diam setengah jam gitu. Dia diem nangisnya, kalau dia nangisnya diem, aku keluar dari kamar mandi. Biasanya oke, kalau kayak gitu oke, dia mainan lagi sama aku. Nah, makin kesini kalau nangis mungkin dia udah hafal kali. Kalau dia nangis, aku masuk kamar mandi, dia diem. Nanti jadi aku keluar, dia nangis lagi gitu, kayak ngeledek gitu loh. Mungkin udah hafal kali. Cecenya kepengen kalau aku nangis di keluar mandi, masuk kamar mandi terus udah gitu lagi. Nah, aku coba cara lain. Oh, dia kayak gini udah hafal nih, kalau aku masuk kamar mandi dia nangis berhenti, aku keluar nangis lagi. Aku coba cara lain, aku masukin ke keranjang tidurnya dia gitu, jadi dia kan nggak bisa kemana-mana. Aku duduk di bawahnya, dia di kamar keranjangnya dia. Tapi kalau nangis tuh berontaknya luar biasa. Jadi keranjang itu malah mau jomplang gitu, malah lebih takut aku. Jadi aku turunin. Aku caranya gimana lagi nih nangin dia kalau marah gitu. Itu ya udah, aku inget gurunya tuh pernah ngomong gitu kan, suruh pegangin tangannya kalau marah gitu. Nah, aku pegangin tuh tangannya. Awalnya oke, dia aku pegangin lama terus dia nangisnya diam, udah nggak berontak. Aku peluk, terus dia nunjuk ke ke tisu, minta dilapin air matanya gitu, aku lapin, aku peluk, udah selesai. Itu tuh kan anaknya nggak bisa ngomong nih, sama autis lah gitu, gimana sih? Emang bulunya tuh pas lahir tuh prematur dia, belum saatnya lahir udah lahir, jadi anaknya tuh kurang, perkembangannya tuh beda sama anak yang lain gitu. Lah mungkin dari CCTV majikan aku tuh tahu aku megangin
tangan anaknya tuh kan mainnya kenceng, aku pegangin. Maksud aku kan aku mau redam amarahnya dia. Majikan aku nelfon, kamu ngapain gitu, dikira aku ngapa-ngapain. Nah terus dilaporin tuh ke polisi. Aku udah penjara semalam. Terus? Jadi pas itu kejadian, aku inget banget kejadian itu hari Minggu. Hari Minggu tuh kejadian pas anaknya ngamuk gitu, aku pegangin tangannya buat ngerendam amarahnya itu. Terus majikan aku nelpon malamnya. Oke, kata majikan aku jelasin ke majikan, aku nggak ngapa-ngapain, aku juga megangin nggak kenceng. Aku cuma mau ya biar dia nggak marah. Terus kata dianya, ulang 4 aja ngomong gitu kan. Terus nggak lama oke. Terus hari Seninnya masih masuk sekolah seperti biasa, hari Selasa masih masuk sekolah seperti biasa. Nah pas malam Selasanya itu aku mau tidur, tiba-tiba majikan datang sama polisi lah, untuk pintu kamar kan. Kata aku dibawa kantor polisi lah, aku semalaman di kantor polisi. Pertama di Maonsan, malam itu dijemput, dibawanya ke kantor polisi Maonsan lah. Pagi aku dipindah ke Satin, terus malamnya lagi aku keluar. Malam lagi keluar lah itu aku diminta jaminan 1.000 sama polisinya, minta jaminan 1.000 biar nggak kabur katanya gitu. Terus aku kasih minta aku 1.000, terus aku keluar lah. Sekarang aku udah 3 bulan di agent. Itu cuma setiap bulan itu aku wajib lapor lah. Ini baru kemarin aku kesana ke kantor polisi tanggal 23 kemarin. Aku baru kemarin jam 3 sore aku lapor ke sana. Nah ternyata belum kelar juga. Terus awalnya tuh polisinya ngomong gini, nyuruh coba kamu telepon sama majikan, ngomong baik-baik, mungkin udah gitu selesai apa gimana. Aku udah coba telepon majikan tapi majikan nggak mau ngangkat, aku WhatsApp juga nggak bales. Terus polisinya coba izin kamu suruh nelpon sama majikan. Terus aku juga udah nyapon majikan kata majikan nggak mau tanda tangan. Aku ini statusnya belum di intermediate, majikan aku tuh nggak mau tanda tangan intermediate, aku nggak mau, kata majikan itu. Kalau aku mau tanda tangan, kalau misalkan polisi udah bilang oke, aku nggak ada masalah gitu, dia baru mau tanda tangan. Terus aku ini gimana gitu, aku nanya ke polisi nyuruh aku nelfon majikan juga nggak mau ngangkat telepon aku. Tapi kalau agent aku telepon, majikan mau ngangkat, tapi mau ngomong ke agent aku, ngomongnya majikan aku nyuruhnya kalau polisi udah bilang aku oke, nggak masalah, dia mau tanda tangan. Padahal waktu itu polisi nanya ke aku tuh, kamu kan belum finish kontrak katanya. Kalau misalkan majikan kamu ngeluarin kamu tanpa ngasih duit, kan biasanya kalau di internet dikasih duit gitu kan. Nah, terus kata polisinya ngomong kalau misalkan majikan kamu nggak ngasih duit kamu nggak apa-apa. Kataku oke, yang penting aku pulang gitu. Aku tapi tetap aja majikan nggak mau tanda tangan. Majikan nyuruh polisi ngomong oke dulu, dia mau tanda tangan gitu. Nggak ngerti aku. Oke. Aku udah 3 bulan di luar. Ya kalau misalkan aku kerja nggak masalah, aku tungguin. Karena aku ngerasa aku nggak salah, aku nggak ngerasa mukul gitu loh. Aku njagain dari 3 tahun, dari dia bayi sampai 3 tahun. Majikan ngomong, masalahnya juga di badan anaknya tuh ada bintik-bintik gitu. Nah majikan itu mempersalahkan itu. Mungkin karena kan aku kan sama bayi itu tinggal cuman 2 orang doang di rumah tuh, Miss. Sama bayi. Jadi majikan itu, aku tuh emang gak pernah nengok. Jadi anak aku tuh ketemu sama majikan itu cuma sebulan sekali kalau aku libur aja. Nah pas majikan aku, mungkin sekarang kan anaknya kan sama orang tuanya kan, sekarang nggak sama aku lagi ya. Mungkin katanya di badannya itu ada bintik-bintik kecil. Kalau itu gatel. Kalau musim panas itu, semua musim panas kan, kalau musim panas banget gitu ya. Majikan aku tuh nggak bolehin aku nyalahin AC. Jadi anak kecil tuh kemana keringetan, jadi gatel keringet gitu. Gimana sih, bintik-bintik merah gitu. Jadi bekasnya tuh hitam-hitam gitu, nggak hilang. Jadi kiranya tuh aku mukulin apa-apa, gendeng kali aku jagain dari bayi. Ini yang jahat siapa, orang tuanya apa aku? Dianya itu nggak pernah nanya. Aku tuh di situ jagain anaknya 3 tahun di rumah itu ya. Aku nggak masalah makan, aku ngasih makan anaknya pakai duitku. Aku juga nggak ngomong, aku nggak berani komplain apa karena aku sadar kerjaanku tuh nyantai banget gitu. Jadi aku kalau misalkan masalah apa nggak apa-apa lah, aku antar jemput anak, kadang pakai duitku juga aku nggak ngomong. Kalau aku habis libur jemput anakku ke rumah majikan, bawa pulang lagi ke apartemen, naik taksi pakai duitku juga aku nggak ngomong. Aku lebih banyak keluar duit juga aku nggak ngomong, aku diem. Majikan kok gitu, gendeng. Itulah derita kita. Untuk kenapa Miss Yuni selalu bilang kerjakan tugas kita sesuai dengan target kita, sesuai dengan kekuatan kita. Ya
Kenapa kamu nggak bilang gurunya yang nyuruh megangin kayak gitu? Gurunya bisa jadi saksi juga dong. Nah, masalahnya sekarang sekolahnya udah pindah. Sekolah yang abnormalnya tuh awalnya tuh di Satinwai, terus sekarang tuh udah pindah ke Votan lah pas. Halo? Sebentar Dok, suaramu tiba-tiba mati sebentar. Kok malah orang lain yang telepon sebentar. Kok malah mati. Kok mati tiba-tiba Dok? Halo? Suaramu nggak jelas Dok? Nggak jelas. Oke, sudah jelas. Oke. Jadi sedih saya dengarnya. Ini bukan pertama kali sih, Dok. Ini bukan pertama kali ya. Kamu sering lihat kontennya Miss Yuni kan, ada anak yang minta majikannya minta difotoin, terus akhirnya anaknya dipenjarakan, kan juga ada toh. Dengar nggak? Pernah dengar nggak? Enggak pernah, Miss. Jadi di kontennya Miss Yuni tuh ada anak sama majikan cowok itu suruh motoin anaknya, posisi mandi itu pun dari belakang. Itu pun anaknya sama kayak kamu masuk penjara. Tapi bersyukur karena akhirnya majikannya mencabut tuntutannya. Tapi sama dengan kasusmu, kalau majikanmu mencabut tuntutannya maka kasusmu akan selesai. Tapi kalau majikanmu tidak menuntut kasusnya, itu kamu akan menunggu paling cepat Dok, setengah tahun, paling lambat 2 tahun. Berapa? Paling cepat berapa, Miss? Setengah tahun. Setengah tahun. Paling cepat loh itu, paling lambat 2 tahun. Jadi kamu nggak boleh bekerja, kalian nggak ngapa-ngapain. Ya untungnya kamu kan nggak usah ekstensi visa. Kamu perlu ekstensi visa nggak? Enggak, soalnya majikan aku belum minta aku dia. Nah, iya makanya. Masih untung dia nggak nginterminit kamu. Jadi kamu tiap bulannya nggak perlu apa? Nggak perlu extend visa. Tapi yang lain-lainnya itu perlu extend visa. Berarti kamu kalau ada apa-apa masih tanggung jawab sama majikan itu. Karena majikan harus bertanggung jawab. Kan dia belum memutus kamu. Dan masalahnya ini kalau aku nunggunya kelamaan, paspor aku udah mau habis nanti bulan 7, Miss. Ya kamu ceritakan ini sama KJRI loh. Tanggal 27 bulan? Bulan 7. Bulan 7 tanggal? Bulan 7, nanti aku lihat paspor. Bulan 7 tanggal 4. Oke. Ya sebelum itu 1 bulan sebelumnya jika kasusmu belum selesai kamu datang ke KJRI sayang. Dengan kasus itu. Kalau misalkan aku kabur itu, kabur kemana? Di bandara, Miss. Kabur kemana? Pulang ke Indonesia. Kan kamu nggak punya paspor. Ada paspor di aku. Iya, tapi kan kamu tetap tahanan luar. Emangnya kamu bisa lepas dari bandara? Sementara kamu tiap aku pertanyakan. Karena sementara kamu tiap bulan harus laporan ke polisi. Nyampe di bandara kamu malah dicekal, dikecek kan kok? Kamu itu sekarang tahanan luar, Dok. Iya tahu. Lah ya kabur ndi? Imigrasi ini cilik mean. Bandara apa Mako ngono tok? Mau kemana kamu? Saya tahu banyak teman-temanmu, bukan kamu aja, Dok. Kemarin itu ada anak yang dituduh memukul anak majikan. Ada anak yang susune kedemek itu loh, secara tidak sengaja itu dilaporkan polisi juga. Makanya kan aku bilang, jaga orang tua di Hongkong itu tuduhannya mencuri. Jaga anak kecil tuduhannya memukul. Bener nggak? Jadi banyak anak-anak di luar sana wis deloken. Terus agenmu sendiri gimana? Tapi ngasih kamu makan, tempat tinggal gratis kan? Ya masih untung loh. Kalau anak agen-agen lain malah diusir kamu. Agenmu masih termasuk baik loh. Iya, alhamdulillah baik banget agennya di sini. Agenmu termasuk baik loh. Kamu
Walaupun kowe dikon resik-resik ya wis wajar lah numpang di omahe wong. Tapi masih termasuk baik agentmu. Ya mungkin kamu minta doa sama orang tuamu karena kemarin yang anak ambil fotonya itu dia teleponan sama keluarganya dan akhirnya dicabut kasusnya. Berdoa sama Tuhan agar apa ya, hati majikan dibolak-balikan. Paham nggak maksudku? Karena hanya majikan yang bisa mencabut kasusnya, Dok. Jadi sekarang kamu berdoa agar kasusnya dicabut oleh majikan, itu aja. Iya, Miss. Doamu agar majikan mau mencabut kasusmu, selesai, itu aja. Oh, udah nunggu 3 bulan. Iya, itu paling cepat loh, Dok. Setengah tahun itu paling cepat loh. Tapi polisinya tuh pernah ngomong ke aku tuh, kalau majikan kamu mau tanda tangan finish kontrak nanti mungkin kamu udah bisa langsung pulang ke Indonesia gitu. Nah ya dicabut itu namanya, Dok. Kasusmu dicabut, sayang. Tapi majikan aku ya enggak mah. Ya dia memang sengaja mempersulit hidupmu, Dok. Makanya kalau sudah pulang Indonesia, apalagi pulangnya berapa lama sih kamu di Indonesia dulu? 3 minggu. Aku cuma juga 3 minggu. Awalnya tuh aku emang nggak mau nambah. Awalnya tuh aku nggak mau nambah. Terus majikan aku nanya, kamu nambah ya? Kata mau nambah kan enggak. Tapi aku mau. Ya intinya ya jangan sampai kayak gitulah, Dok. Jangan sampai terjadi lagi. Intinya ini pelajaran. Makanya Miss Yuni selalu bilang kalau nggak cocok nggak usah renew, jangan memaksakan diri. Ya, akhirnya kamu terlontang-lantung di Hong Kong, mati nggak mati, hidup nggak hidup kan ini, iya kan? Nggak bekerja, nggak apa, mau ngapain di situ? 3 bulan sudah bosan loh, Dok. Bener nggak? Orang mengira hidup di luar enak, tapi kamu tahu kan rasanya hidup di luar Hong Kong? Nggak enak banget, bener nggak? Iya. Lah iya. Makanya ini pelajaran buat yang lain-lain. Merasa nggak cocok jangan renew. Berapa kali Miss Yuni ngomong kayak gitu? Nah nggak cocok nggak usah renew. Ya Miss Yuni hanya bisa bilang doa. Miss Yuni cuma bisa bantu doa dan teman-teman di YouTube sama di Facebook agar membantu kamu doa agar majikan dilapangkan hatinya. Terus minta restu ibumu supaya majikan mau mencabut kasusmu, itu aja. Doa itu aja yang bisa merubah segalanya. Jika kamu sudah berusaha tapi hasilnya tidak ada, ya kamu harus berdoa, Dok. Berusaha dan berdoa ya. Iya, Mas. Oke, ada yang lain lagi? Iya, itu kita aja. Karena memang nggak ada solusinya menunggu kasus selesai. Jadi dicabut kamu nggak usah sidang, Dok. Kalau dicabut. Kalau dicabut nggak usah sidang. Kalau sidang itu kan ntar kamu bilang tidak, majikan bilang iya, bilang tidak, bilang iya kan. Kenapa saya bilang sampai 2 tahun? Nah kalau kamu nyatakan bersalah, maka kamu akan dipenjara. Tapi jika kamu tidak bersalah, maka akan terjadi kayak gontok-gontokan, kamu salah, kamu tidak salah, kamu tidak salah. Akhirnya sidang lagi, nunggu lagi 1 bulan lagi, sidang lagi, seperti itu. Cara yang terbaik adalah sekarang pasrah sama Tuhan dan berdoa. Iya, Miss. Oke? Ada yang lain lagi? Enggak ya, terima kasih, Miss. Sama-sama sayang. Oke teman-teman, terlalu banyak sekali masalah beredar, terlalu banyak masalah yang tidak kita sadari, terlalu banyak masalah yang tidak pernah kita mengerti. Dan ini hari ada telepon masuk yang mengatakan bahwa dia jadi tahanan luar selama 3 bulan. Dia dituduh memukul anak majikan padahal dia menjaganya sudah 3 tahun. Anak majikan menjadi seperti arogan, suka memukul cecenya, cuman dipegang dengan kuat. Tapi ternyata ada CCTV yang membuktikan bahwa mbaknya bersalah. Miris ya, siapa yang dirugikan? Tetap kita, para pekerja migran itu sangat-sangat dirugikan dengan cara majikan melaporkan pada polisi. Tidak ada
tidak ada peraturan yang sangat kuat yang bisa membela mereka, tidak ada peraturan yang sangat kuat untuk memberikan keringanan pada mereka, karena saya memahami bahwa pemerintahan yang ada di Hong Kong itu sudah bekerja semaksimal mungkin dan semuanya serba antri. Dan kita ada di perantauan, kamu masih beruntung karena kamu memiliki agent yang bagus. Ya, masalah tidak bisa dihindari, tapi setidaknya kamu tidak tertimpa tangga saat bermasalah ya, dimana agentmu benar-benar ada buat kamu. Karena itu saya selalu berkata buat teman-teman, masalah tidak bisa dihindari, tapi setidaknya carilah agent yang bertanggung jawab. Agent yang baik itu seperti apa sih, Mi? Apakah agent yang suka memberikan uang, agent yang suka memberikan bonus-bonus kalau masuk dan cari majikan ke mereka? Bukan itu, tapi agent yang tahu dan taat sama peraturan. Jadi kalau kalian bilang memburu bonusan dari agent, membunuh bonusan dari calo-calo atau mencari orang itu, bagaimana saat dia diperlakukan tidak baik sama majikan? Apakah agent tersebut akan bertanggung jawab? Apakah agent tersebut akan memberikan tempat pada dia? Ini pertanyaannya. Jadi buat teman-teman, saya selalu mengatakan tidak harus cari Coco Thomas, karena di luar sana banyak agent yang lebih baik dari Coco Thomas. Tapi cari agent yang benar-benar mengerti kalian, paham dengan kalian. Dan itu aja dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih.